Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bersua di acara Bincang-Bincang Faidah, yang hari ini akan hadir bersama kita Ibu dosen cantik dan juga owner Vita Course. Hari ini insya Allah bahasanya keren, karena kalau misalnya kemarin kita bahas sebulan bisa bahasa Inggris, nah, alhamdulillah sudah mulai bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam. Dengar suaraku nggak? Iya, dengar. Jelas kok. Ya Allah, berapa puluh purnama kita nggak ketemu sehingga tambah cantik begitu. Lama banget, Mbak. Terakhir kayaknya kita pas zaman-zaman studi di Solo ya. Terus kereta Malioboro Express. Nah, sekarang kayaknya masih ini ya, belum beroperasi. Cuman kalau kita mau ke Solo atau kita mau ke Jogja, itu nanti kita diikutkan di kereta yang dari Blitar ke Kiara Condong, Kahuripan. Kahuripan. Sudah beroperasi ya Kahuripannya? Tapi aku belum pernah coba karena belum ada kepentingan ke Solo. Berantas sudah beraksi belum? Berantas kayaknya belum, Mbak. Ini masih bertahap. Oh, Ini kayaknya followerku mau ini juga sih. Ini bisa nggak? Jadi kalau mau ikut ini berarti harus follow dulu, harus follow Mbak Imah dulu gitu ya? Kalau mau lihat. Kayaknya bisa. Nanti kan lihat dari Instagramnya Mbak Vita bisa langsung. Oh, gitu ya? Oh, oke. Oke. Oke, Mbak Vita ini lagi di mana posisinya? Jadi di rumah. Oke, Tulungagung, Surabaya, Trenggalek, mana banyak. Tulungagung. Oke. Kita sapa teman-teman dulu. Saya nonaktifkan dulu sebentar komentarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu dosen cantik yang luar biasa, yang masih muda, masih imut sekali. Kalau dipanggil ibu-ibu pasti aduh, masih mbak-mbak ini. Beliau adalah dosen. Udah masuk kepala 3 loh. Oh iya lah. Gak kelihatan, masih kepala 2 lebih sedikit. Beliau adalah dosen di STAI Muhammadiyah Tulungagung. Beliau juga owner Vita Course dan juga ini salah satu, saya nyebutnya dosen yang hari ini membawahi di mahasiswa D3 FISIP UNS ya? In-house trainer sih sebetulnya, karena itu kita semacam dosen tapi ditugaskannya itu setiap semester genap. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu, jadi aku ikut di situ. Oke. Tapi sangat luar biasa banget, kampus kebanggaan yang keren pokoknya. Oke, Mbak Vita apa kabar? Sehat ya? Sehat, Mbak, alhamdulillah. Iya. Kok tambah kurusan sekarang? Kurusan ya. Kemarin sempat balik lagi ke 58, tapi ini kayaknya turun lagi ke 56. Tapi nggak apa-apa deh. Kapan-kapan bincang-bincang tips untuk ini ya, bisa kurus dan cantik begitu nanti. Kalau masih ada ini, lebih body ininya lebih bagus. Oke. Oke teman-teman, pagi hari ini kita akan membincang tentang sesuatu yang hari ini lagi booming juga. Speaking class for young learner ya. Saya ngomong bahasa Inggrisnya belepotan sih soalnya. English for young learner gitu. English ini ya. Pokoknya bagaimana bahasa Inggrisnya untuk pelajar-pelajar yang pemuda ya. Awal ya, Mbak ya. Pembelajar awal. Jadi di mana kita memberikan metode-metode khusus untuk para pembelajar awal. Nanti kita diskusikan sebenarnya yang learner itu siapa aja gitu. Terus ada nggak perbedaan di masing-masing negara dengan paradigma di negara kita? Oke.
Jadi kan kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris itu mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian di kampus juga begitu. Ada salah satu tuntutan juga kalau di kampus sekarang harus banyak menggunakan bahasa Inggrisnya juga. Tapi rata-rata ketika kita belajar bahasa Inggris mulai dari SD, SMP, SMA, kenapa kita speakingnya juga masih belepotan ya? Saya tadi misalnya kayak gitu. Apakah harus ada tips khusus atau metode khusus untuk yang learner ini tadi, Mbak? Pertama-tama kalau kita mau bahas sebetulnya itu penguasaan kita kalau untuk bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain ya. Karena kemarin aku sempat kursus bahasa Arab juga loh. Kan malu ya, maksudnya dulu aku juga lulusan dari kampus Islam gitu ya. Terus ternyata aku lupa beberapa kosakata dalam bahasa Arab atau ini ya, grammarnya gitu. Nah, terus aku coba lagi kursus. Nah, ternyata dari situ aku juga memposisikan sebagai pembelajar awal, balik dari awal lagi kan. Ternyata durasi kita belajar itu tidak menentukan, tapi yang menentukan itu adalah seberapa efektifnya sebuah materi atau metode itu ditambah lagi dengan pembiasaan sehari-hari. Nah, kalau kita misalkan bicara tentang yang learner, kita kasih batasan usia dulu. Kalau menurut Cameron ya, praktisi pendidikan, itu yang learner, siapa sih sebetulnya yang learner? Mereka yang rentang usianya secara teori dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun, itu secara teori. Teori. Nah, tapi kalau kita diaplikasikan lagi ke sini, apakah betul di Indonesia seperti itu? Nah, mereka ketika tahun 2000 itu, tahun 99, 2000 itu kan mulai kurikulum bahasa Inggris masuk di SD. Itu artinya anak 4 SD yang berusia 10 tahun itu baru belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, terus dari situ juga bisa didefinisikan bahwa mereka adalah pembelajar awal juga. Jadi definisi di masing-masing negara beda. Nah, sekarang 19 tahun berselang atau 20 tahun berselang setelah itu, pergeserannya mulai ada lagi lah. Tidak bisa juga dikatakan bahwa yang learner itu ikut mulai dari kelas 4 SD karena mereka baru belajar awal, atau ikut secara teori dari umur 5 tahun, karena kenyataan di lapangan itu anak 3 tahun juga bisa dikatakan sebagai pembelajar awal. Banyak sekali di kita yang umur 3 tahun, umur 4 tahun itu sudah mulai bisa diajak untuk berbicara, komunikasi, meskipun mereka baca tulisnya belum bisa ya, tapi paling tidak mereka mulai mengenali gambar, bisa diajak ini, itu juga bisa dikatakan sebagai pembelajar awal. Nah, tadi juga kita belajar sudah dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kadang yang sudah di perguruan tinggi, kalau jarang dipergunakan, itu juga bisa belepotan juga gitu. Jadi bahasa itu kaitannya dengan pembiasaan. Kalau misalkan, jadi kita nggak bisa kayak misalkan, oh aku udah sekolah, aku misalkan lulusan bahasa Inggris nanti nggak akan belepotan, nggak bisa kayak gitu. Bisa jadi karena suatu sebab, karena kita jarang menggunakan, nanti kita juga bisa belepotan. Jadi belepotan itu adalah pengaruh kebiasaan nggak sih? Iya. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan untuk pembelajar pemula mulai dari usia 3 tahun mungkin bisa disebut sebagai pembelajar awal ya, sebagai yang learner. Nah, kalau misalnya metodenya untuk pembelajaran yang di sekolah dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh Mbak Vita ini ada bedanya nggak sih? Aku lebih mengadopsi ke macam-macam ini metode sih, yang dari teori-teori yang kita dapat selama di kampus, juga selama ini yang ada di lapangan. Kadang kita juga meramu sendiri. Contoh, ini sebetulnya yang learner yang aku fokusku dulu sebetulnya ke pembelajar dewasa juga, untuk TOEFL dan sebagainya sekarang juga masih terima. Cuman jadwalnya harus kita synchronize dulu. Nah, aku tertarik di yang learner itu karena ini adalah hal baru. Itu awalnya tahun 2016, itu kan masa liburan. Masa liburan betul-betul panjang, kayaknya itu waktu puasa dicampur sama libur semester apa gimana ya. Pokoknya waktu anak-anak itu sangat luang. Nah, di sini kebetulan aku tinggal di perumahan di mana mereka-nya banyak etnis Chinese ya, mereka banyak Chinese-nya gitu. Terus aku
akhirnya tertariknya gini, aku bisa melakukan apa nih gitu, terobosan baru apa yang bisa aku lakukan selama liburan ini, anak-anak nggak bosen, terus aku juga bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Akhirnya aku bikin summer course pada saat itu. Sebenarnya kalau summer kan musim panas gitu, dipikirnya ini, nah itu definisi aja liburan gitu, intinya les pas liburan. Nah, aku buat di situ 2 minggu, tapi 6 kali pertemuan. Jadi karena aku masih kuliah di Solo, jadi aku ininya Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi Senin, Selasa, Rabu minggu pertama dan Senin, Selasa, Rabu minggu kedua. Berarti total 6 kali pertemuan. Pada saat itu banget, aku coba dengan rate 6 kali pertemuan itu 300.000. Nyoba nyoba harga gitu juga. Ini jujur-jujur aja, pada saat itu aku patok harga segitu dengan tapi juga nggak bisa kalau dalam ruangan. Ini kan liburan, kalau dalam ruangan anak-anak pasti bosan kan. Nah, akhirnya aku ramu itu kegiatan, ada 6 kali pertemuan, 3 kalinya itu di dalam, 3 kalinya itu di luar. Maksudnya di dalam itu di dalam kompleks perumahanku. Kalau mereka masih ke taman, ke ini, tapi di area perumahanku, kompleksku, berarti itu masih di dalam. Tapi kalau yang di luar benar-benar kita praktek. Jadi di luarnya itu mereka aku ajak naik kereta, which is mereka itu nggak semua anak itu pernah naik kereta, apalagi mereka-mereka yang terbiasa naik mobil atau naik mobil pribadi sama sopir dan sebagainya, itu mesti jarang itu. Jadi mereka excited, apalagi keretanya yang kereta murah, tahu nggak sih, yang 10.000, 15.000 itu yang subsidi, kereta subsidi ya, bukan kereta murah, kita ralat, kereta subsidi. Nah, akhirnya aku ajak itu mereka sampai Kediri gitu. Oh, lucu banget tuh, Cina-Cina putih-putih gitu kan. Terus mereka excited lihat pemandangan dan sebagainya. Terus aku ajak juga ke supermarket. Jadi mereka ada temanya shopping gitu, go shopping. Jadi aku kasih list, aku kasih game gitu, mereka nyebar tuh di supermarket. Aku ajak ke salah satu supermarket yang besar di Tulungagung. Nah, mereka ada list gitu apa yang harus mereka belanjakan gitu. Itu masih kecil-kecil, mereka ada yang umur 6 tahun, ada umur 5 tahun, yang paling gede umur 11 tahun. Tapi mereka bisa blending gitu. Terus akhirnya yang ketiga ke taman. Nah, kita ajak ke taman juga. Nah, ke alun-alun. Nah, di situ mereka ternyata juga jarang, Mbak, main ke alun-alun. Dipikirnya alun-alun itu tempatnya nggak bersih, nggak ini. Ternyata kan ada tempat gantungan dan ada outbound gitu kan, mereka suka. Ya kayak gitu, berawal dari situlah akhirnya aku mulai kayak menjalin link ya. Yang terpenting itu kan sebetulnya koneksi, menjalin link gitu, karena ada beberapa putra-putri yang dititipkan di aku itu dari salah satu beberapa toko-toko yang besar gitu di Tulungagung. Terus akhirnya yang nggak bisa disebutkan namanya, terus akhirnya sampai saat itu dipercayakan. Cuman karena masih keterbatasan tenaga dan aku masih nyambi juga masih kerja di kampus, jadi aku belum bisa meng-hire ini juga tenaga pendidik baru, karena kan nanti harus training dan sebagainya untuk menyamakan visi misi gitu loh, Mbak. Karena orang yang bisa bahasa Inggris itu banyak banget, yang lebih pintar bahasa Inggris banyak banget. Cuman kalau kita mau mendirikan lembaga, kita harus benar-benar lembaga yang solid, apalagi yang semi private kayak gini, hubungan antara personil di dalamnya tuh harus solid, harus senada, harus laten, karena anak-anak itu kalau yang learner nggak bisa, harus duduk, mereka ada yang lari, mereka bahkan aku sempat pesan kursi yang elephant, yang kayak di kampus itu cuman berguna berapa kali pertemuan, sisanya mereka suka goleran, mereka suka main di taman dan sebagainya. Ya akhirnya kita mengikuti mereka, karena naturalnya mereka belajar kan seperti itu, nggak bisa hanya duduk diam gitu. Iya. Nah, itu biasanya rata-rata satu kelas untuk yang summer class itu tadi, kira-kira berapa orang untuk efektifnya? Kalau liburan biasanya kita batasi 10-20, kita ada program khusus liburan. Tapi kalau yang harian itu kan kita ada placement test. Jadi kayak kemarin yang aku update di IG itu sebetulnya ada placement test. Coba gratis gitu loh, free trial placement test untuk
adik-adik bersama orang tua yang nggak hanya di Tulungagung, ada di Kediri, ada di Surabaya gitu. Jadi kalau nanti mereka oke, mereka kan pengen tahu posisi mereka itu ada di mana gitu, kemampuan bahasa Inggris anak mereka. Nanti kita kasih program selanjutnya. Mau lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut nggak apa-apa. Nanti kita setiap minggu itu ada promo-promo belajar gratis, les gratis sama aku gitu. Nah, kalau misalkan mereka ikutnya ada dua opsi, ada online apa ada tatap muka. Kalau misalkan mereka maunya offline atau tatap muka, ya kalau mereka mau tatap muka itu dibatasi sekitar 5 sampai 6 anak. Karena kalau terlalu banyak, apalagi untuk kelas speaking khususnya, itu nanti nggak efektif. Kalaupun lebih banyak harus ada gurunya. Tapi sepengalamanku itu makin sedikit makin banyak. Karena yang penting itu materinya yang padat, terus merekanya harus diberikan kesempatan yang sama gitu. Apalagi speaking kan kalau terlalu banyak anak nunggu giliran, anak-anak nggak sabar tuh pengen beropini. Jadi makin sedikit 4 sampai 5 itu sudah maksimal. Dan tergantung ini levelnya, kan ada 16 level. Oke. Oh, gitu. Untuk kurikulum yang dikembangkan oleh Mbak Vita ini kurikulumnya dibikin sendiri atau adopsi dari apa gitu Mbak? Untuk kita ini. Nggak ada orang yang benar-benar pure kita, inspirasi kita gitu. Tetap ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada banyak lembaga-lembaga kursus di mana-mana gitu yang sudah punya nama besar. Kalau di Surabaya ada KELT, ada kemudian British Council, kemudian ada juga IALF. Kalau di Tulungagung ada IF, ada Persahabatan, itu kan banyak banget ya. Jadi masing-masing itu pasti punya goals. Nah, aku ada di posisi yang mana? Aku ada di posisi yang aku amati masing-masing dari ini, kemudian aku punya gaps di situ. Oke, aku bisa masuk gitu loh. Jadi ya tetap menginduk. Tapi kalau dibilang menginduk, aku lebih ke bukan di Cambridge Curriculum juga sih, lebih adopsi antara kurikulum-kurikulum yang berbasis di kurikulum di Australia sih sebetulnya. Tapi untuk pengucapannya, anak-anak itu lebih banyak suka pakai American accent untuk sehari-hari. Oh, jadi kalau misalnya ini ada ini Mbak Vita bikin buku khusus begitu untuk pembelajarannya itu atau ya langsung disampaikan begitu Mbak? Ada modulnya, sekarang kita bikin modul yang lebih profesional yang akan dibagikan sebelumnya dan yang akan diingatkan terus ke orang tuanya. Jadi misalkan mereka mau ini, nggak bisa ya kalau kursus kita dadakan itu namanya bunuh diri menurut aku. Jadi kita kasih materi sebelumnya, kita kasih ke orang tua, nanti halamannya ini kalau mereka masih kecil. Tapi kalau mereka sudah SD atau SMP begitu, kita bisa komunikasi mereka. Mereka tuh punya WA loh yang anak-anak kecil-kecil itu ya, yang mereka usia 9 tahun kan sekarang sudah bisa ini ya pegang HP. Nah, biasanya aku kontak mereka, tetap juga aku kontak orang tuanya. Jadi dua-duanya itu aku saling ini biar saling terkait. Jadi nggak hanya ke anak, tapi ke orang tuanya. Jadi kalau misalnya ini Mbak Vita, suka duka selama menjalankan ini. Selama ini Mbak Vita sendiri atau ada yang bantu ini? Nah, awalnya ada yang bantuin. Nah, kemudian karena satu hal dan lainnya yang aku takut nanti, kan kita belum ada quality control. Quality control itu kita harus standby ya, kalau kita nggak mantau sering nanti ini. Sementara sekarang aku masih sendiri. Ini masih berpikir nih arahnya kemana. Cuman banyak yang akhirnya daftar online. Jadi kalau online kan sebetulnya kita gampang ya. Online itu kita gampang. Aku bisa mengakomodir siswa lebih banyak juga. Cuman kendalanya, suka dukanya, itu kalau dari segi online, kalau dari mobile, Zoom, misalkan Zoom ya, Zoom kalau dari HP menurutku lebih gampang kemarin, tapi kalau dari laptop ini sebagainya, gampang sih sebetulnya, tapi ada beberapa kendala, misalkan speaker dan sebagainya. Cuman kalau dari HP kemarin aku coba tuh lebih gampang. Itu suka duka dari segi teknis. Belum lagi kalau misalkan ada siswa yang tiba-tiba putus jaringan, kalau misalkan tiba-tiba listrik padam. Nah, itu perkara baru juga. Nah, kalau dari segi teknis di lapangan, yang ngurus siswa pas tatap muka langsung, itu mereka
kalau mereka apa namanya di usia-usia yang masih 4 tahun, 5 tahun, mereka tuh aktif dan moody. Kita nggak bisa kasih mereka pelajaran full 1 jam. Paling 30 menit itu udah lumayan. Tapi target kita apa? Misalnya target kita mereka kalau untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis, mereka mengenali warna, mereka apa namanya bisa menjalin sosialisasi dulu, itu yang terpenting. Tapi kalau anak-anak di atas ini, usia 7 tahun ke atas, itu targetnya mereka memang harus bisa memahami bahasa Inggris, baik tulis ataupun lisan gitu kan. Soalnya kalau di sekolah kan rata-rata banyak tulisnya, minim lisannya. Biasanya yang banyak lisannya kan di sekolah-sekolah di swasta. Nah, aku pengen anak-anak yang di sekolah negeri itu nggak jauh berbeda gitu. Nah, mereka belajarnya melalui courseku sehingga mereka nanti bisa praktis di rumah. Kita kan juga sekarang sedang ada program juga belajar dengan mami, jadi learning with moms gitu. Jadi ibunya juga ikut kursus gitu loh, Mbak. Jadi kan biasanya anak kalau belajar sama belajar sama miss-nya aja mereka nurut tuh, giliran ini nih harus giliran orang tuanya nanti mengulang-ulang gitu kan, ini tadi apa belajar sama miss, mereka nggak mau karena katanya kok fasih miss kok ini. Nah sekarang kita ada program learning with moms, jadi ibunya mendampingi, jadi kita kayak belajar bareng gitu, jadi mereka jadi oh mamaku ternyata juga tahu gitu, bukan hanya aku aja yang tahu. Jadi kan kalau misalnya ada pembelajaran dengan maminya kan secara otomatis kan juga akan apa ya Mbak ya, lebih intens juga pembelajarannya, tidak hanya dengan gurunya tapi dengan orang tuanya juga ada komunikasi intens begitu. Jadi apa ya? Kalau tantangan-tantangannya Mbak, kalau tadi suka duka kayak begitu, tantangannya kan banyak sekali. Kalau misalnya dikatakan menjamur juga sih bimbingan belajar atau apa English course ya, gitu kan banyak banget, apalagi yang pemula-pemula yang misalnya lulusan kuliah atau apa, ini kan juga banyak. Mungkin tantangannya ke depan apa saja selain itu, Mbak? Tantangannya aku itu memandang lembaga kursus lain itu bukan kompetitor, lebih kepada dia tuh kayak ilmu belajar buat aku juga gitu kan. Ada teman-teman aku itu yang mereka nggak punya course, tapi mereka pintar tapi nggak mau mendirikan course, mereka memilih untuk mengabdikan diri di course-course tertentu gitu. Nah kita bisa saling sharing gimana sih ini, jadi saling mengisi gitu. Cuman kan kita tetap punya strategi masing-masing. Jadi dengan banyaknya course yang menjamur itu bagiku tidak masalah, malah itu kayak bukti bahwa peminatan orang tua sekarang itu, orang tua tuh banyak lebih perhatian sekarang. Dengan banyaknya course yang menjamur kan itu membuktikan bahwa orang tua itu butuh untuk bimbing anaknya. Berarti kesadaran untuk pendidikan makin besar. Terus kemudian itu artinya juga lulusan-lulusan bahasa Inggris itu mereka sekarang makin berani untuk berwirausaha gitu kan, jadi entrepreneur gitu. Jadi mereka nggak hanya bergantung di sekolah-sekolah, karena kan kita tahu bahwa kadang miris ya kalau ngajar di sekolah gitu dengan ilmu yang sudah didapat, kemudian mendapatkan salary less than 500, kurang dari 500.000, sementara sekolahnya aja udah gila-gilaan. Akhirnya mereka mendirikan course seperti itu. Kalau kendalanya Mbak, kalau tadi ada tantangan yang mungkin tidak menjadi bagian dari tantangan karena kompetitor ini adalah bahan untuk belajar ya. Tapi kalau misalnya ini kalau kendala selama ini menjalankan kursusnya itu gimana Mbak? Kendala itu kendalanya adalah hal apa nih misalnya contohnya? Dari segi siswanya mungkin ada yang kesulitan atau apa begitu, atau mungkin untuk mengakses itu atau gimana Mbak? Oh ada. Kendala kalau dari siswanya yang belum bisa baca tulis, kemudian mereka kan ada beberapa siswa itu yang masih beginner banget, jadi mereka usianya masih awal banget, dimana mereka itu di rumah dibiasakan untuk fokus ke hal lain, misalkan untuk hafalan Quran dan sebagainya. Sekarang kan lagi musim itu ya. Nah, terus kemudian dileskan di kita. Nah, itu ada sedikit gesekan antara dua guru yang tidak sama. Gurunya yang khusus untuk ini tuh menghendaki
menghendaki agar anaknya mampu, tapi orang tuanya mampu dua-duanya jalan. Nah itu akhirnya nggak bisa, salah satunya direlakan, akhirnya nggak jadi ikut Inggrisnya. Itu kendala. Atau orang tuanya yang minat, anaknya belum minat. Nah itu juga salah satu kendala. Oke. Kalau misalnya ini Mbak, kan biasanya di bahasa Inggris itu terlalu ribet dengan grammar, dengan apa-apa gitu. Kalau misalnya pada usia apa ya, SMP, SMA itu sudah mulai grammarnya gimana dan sebagainya gitu. Tenses yang harus dikuasai lebih dahulu. Nah, di Vita Course ini apakah juga memang langsung diterapkan speakingnya aja atau mungkin ada tambahan-tambahan untuk yang learner ini tadi? Oh, semuanya yang ada di kita itu kalau yang kursus bahasa Inggris secara umum ya, bukan TOEFL ya. Kalau untuk yang learner khususnya itu kita tetap ada dua. Jadi listening sama speaking kita gabungkan. Kemudian reading sama writing kita gabungkan. Jadi seminggu kita ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu listening sama speaking. Kemudian reading sama ini. Jadi mereka itu misalkan karena suatu sebab di level kelima gitu mereka harus harus selesai ya tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah kita bekali sesuai level mereka gitu. Jadi misalkan suatu hari ketika mereka sudah SMP atau mereka mau lanjut lagi tapi tidak di lembagaku, tidak di tempatku, tidak masalah. Mereka sudah tahu level mana mereka berada gitu loh. Jadi memang ini ya, ada tambahan-tambahan. Tapi kalau tensis diajarkan khusus nggak Mbak di sana? Tensisnya diajarkan khusus, tapi tentunya tidak seperti guru-guru kita di masa lampau ya, ini. Tensisnya diajarkan melalui percakapan. Melalui cerita, itu lebih efektif gitu. Jadi mereka tahu bahwa, oh ketika kita cerita tentang binatang nih, berarti kita menggunakan past tense gitu. Kan biasanya ada fabel-fabel gitu ya, berarti cerita masa lampau, past tense-nya ini. Cuman karena kalau mereka terlalu kecil, mereka nggak akan paham tenses. Tensesnya diajarkan, ya it's very simple tenses. Contohnya adalah, what's your name gitu. Contohnya Hana gitu ya, I'm Hana gitu, atau I'm Louis. Kemudian misalkan mau minta minum gitu, mereka kadang haus kan, excuse me miss gitu, itu sudah tenses sebetulnya, excuse me miss, I want gitu, I want to drink, I want to eat gitu, I want to pee, I want to restroom, I want to itu sebetulnya kan sudah tenses juga ya, want ketemu tuh nanti kata kerjanya ketemu kata kerja pertama. Jadi lewat pembiasaan, makanya kita biasakan kalau misalkan gini, pakai bahasa Inggris pasaran apa bahasa Inggris pakai bahasa Inggris yang umum aja gitu, nggak slang juga, nggak ini juga, tapi kita biasakan dalam percakapan itu mereka menggunakan tenses yang baik sehingga nanti ketika mereka menemui soal di kemudian hari ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah umur 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, nah mereka udah oh iya ya, kalau I itu pasangannya M gitu, karena aku dulu ingat I am hungry, berarti I itu M gitu contohnya. Kan biasanya anak-anak yang udah gede gitu, mau ngomong itu malah ada sisi ketakutan. Jadi mau speaking gitu, dia itu ada sisi ketakutannya itu, jangan-jangan aku nanti ngomong nggak sesuai tensisnya. Jangan-jangan, nah ada ketakutan-ketakutan seperti ini, apakah mungkin ada menjadi bagian dari kendala yang terjadi di Vita Course gitu, di peserta didiknya? Gitu ya. Jadi misalkan mereka takut nggak, mereka ini nggak gitu. Kita kan kalau ini teman-teman yang nanti juga join, yang sesama jurusan prodi bahasa Inggris untuk pendidikan ya, tentunya kita sudah diajari bagaimana cara memprediksi lihat psikologi siswa. Misalkan mereka diem gitu, diem itu bukan berarti tidak bisa atau mereka malu, tapi ada yang diem itu karena mereka nunggu giliran. Mereka ada juga yang diem memang karena malu, ada yang diem karena bingung mau ngomong apa.
Nah, itu kalau misalkan ada beberapa yang pasif, itu kita lihat gejalanya, kira-kira diamnya karena apa. Kemudian sering kita panggil namanya, kemudian kita dengarkan. Makanya peranan teacher kalau di course itu penting banget. Jadi kita nggak hanya meraup keuntungan, misalkan ada yang, maaf ya, yang penting muridnya banyak gitu, tapi ketika sudah lulus mereka speakingnya biasa-biasa aja gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau aku lebih ke nggak apa-apa deh, ini kayak semi private gitu, yang penting mereka ada bekal. In case of emergency, misalkan dari sekolah mereka ditunjuk, kamu ya yang ikut speech contest gitu, ikut pidato bahasa Inggris gitu. Mereka nggak harus mikir 2 kali untuk menolak, mereka langsung mengiyakan, nanti tinggal ini lagi gitu, tinggal nambah lagi gitu. Jadi aku sendiri makanya kemarin juga setelah lulus ini ikut program khusus dengan lembaga di Australia yang perwakilannya di Bali ya, yang kemarin sempat aku post, itu mereka ada program gratis dan program berbayar. Nah, aku coba ikut yang program gratis untuk 3 sampai berapa ya, 5 kali pertemuan. Nah, di situ ada speaking with gitu kan. Jadi ada kelas speaking, a free online English for conversation gitu kan. Ada bule-bule tuh, ada Mr. David, ada Shu, ada Cheryl. Di situ aku belajar lagi sebagai guru tapi bukan native. Aku kan bukan native speaker, aku bukan penutur asli, tapi aku jadi guru bahasa Inggris. Nah, aku pengen belajar lagi dari ahlinya juga gitu. Jadi nggak belajar berhenti, mentang-mentang kamu udah S2, S3 terus berhenti. Nggak, menurutku professional development itu harus dikembangkan terus. Nah, kemarin itu pas aku ikut kursusnya, seru tuh, jadi kita ketemu banyak orang, ketemu sama Mr. David langsung gitu, ketemu sama Shu, Cheryl. Nah, di situ aku belajar lagi, ternyata pronunciation-ku juga diterima dan mereka ini, tapi aku memilih untuk diam karena apa, di situ ada teman-teman jurusannya dari akuntansi tapi mau join gitu kan, mau join course-nya sama Mr. David. Kemudian ada lagi yang dari Jogja dan sebagainya, dia vokal banget. Nah, aku posisi di situ memposisikan diri untuk, meskipun aku bisa, aku nggak pengen terlalu banyak vokal. Justru aku pengen lihat gimana tuh pronunciation dari teman-teman yang lain, nanti bisa jadi bahan pelajaran untuk aku gitu. Terus di situ akhirnya aku juga belajar menjadi siswa. Oh, ternyata mungkin ada siswa yang diam gitu, bukan karena tidak bisa, tapi karena dia oh gini, dia belajar dari yang lain gitu ada. Nah, jadi gitu sih, seru. Ya. Nah, ini Mbak Fit, kalau misalnya kan tadi apa ya istilahnya di young learner yang pembelajaran pemula ini, bisakah kalau misalnya ada yang sudah pernah belajar bahasa Inggris mulai dari usia TK lah taruh, TK, SD, SMP, SMA, udah selesai di sana, tapi dia forget semuanya, lupa semuanya gitu. Nah, kemudian bisa nggak sih Mbak, kalau misalnya dia akan disebut sebagai young learner ketika dia akan memulai belajar kembali begitu? Oh gitu ya, mau mulai belajar kembali di masa dewasa ya. Nah, ini yang harus kita tahu, bahwa kalau mereka daftarnya itu di usia golden age gitu ya, di usia emas mereka belajar. Sebenarnya golden age kan 3 tahunan ya. Tapi ketika belajar bahasa di awal, kalau 3 tahun, kemudian 3 tahunan, 4 tahun, mereka bisa dengan cepat belajar, tapi ada beberapa memori mereka mungkin yang akan terlupa kalau tidak diasah terus. Tapi kalau mereka sudah bisa baca tulis, misalkan 5 tahun, 6 tahun, terus mereka tidak menggunakan lagi gitu kan, itu sama kayak naik sepeda gitu loh. Kayak misalkan mereka pernah bisa naik sepeda tapi lama nggak naik sepeda, terus mereka belajar sepeda lagi, nanti kan makin gampang gitu, nanti makin gampang. Tapi apa mereka bisa disebut yang learner? Tergantung usianya. Kalau mereka udah dewasa ya learner, tapi ketika mereka dulu belajar, jadi kalau maksudnya Mbak Nima, aku nangkep nih, apakah yang learner itu berdasarkan usia atau berdasarkan dia tuh very beginning banget ya, jadi dari awal. Bisa didefinisikan begitu, yang learner yang belajar dari awal, ada yang learner didefinisikan dari segi usia. Bisa sih sebetulnya, itu yang learner berarti dari segi definisi usia. Cuman kan reasoningnya atau penalarannya kan beda. Kalau anak kecil mereka sukanya lebih ke apa yang praktikal sesuai ini mereka, masa mereka gitu. Kalau orang dewasa kan makin
makin diajak ini makin bagus ya. Maksudnya mereka itu diajak nalar orang dewasa kan ini. Harusnya mereka lebih bagus nanti hasilnya. Cuman kenyataannya kadang yang masih kecil-kecil hasilnya lebih bagus karena mereka masih murni. Kebayang nggak sih mereka itu language acquisition mereka, penguasaan bahasa mereka tuh masih minim. Kemudian diisi dengan hal-hal yang bagus, diisi dengan bahasa Inggris di awal, itu nanti pasti pronunciation atau pengucapannya itu lebih bagus daripada yang belajar dewasa kalau mereka terbiasa dari kecil. Ya biasanya kan ada istilahnya yang mengatakan bahwa belajar di waktu kecil ini kayak nulis di atas batu, dia akan terekam kuat begitu. Tapi kalau sudah dewasa kadang mungkin pikirannya banyak, akhirnya sering lupa begitu ya Mbak ya. Jadi kan kalau misalnya udah gede, apalagi udah kerja, udah punya keluarga, udah apa gitu, mau belajar bahasa Inggris kembali ini rasanya kok apa ya, sesuatu banget gitu kayaknya. Kamu nyindir aku ya Mbak? Enggak. Bentar. Oke. Jadi gini, misalkan kalau aku dulu, aku benar-benar ngalamin Mbak yang namanya belajar dari kecil, itu ketika aku umur 9 tahun. Pada saat itu kelas 3 SD kan, di tahun 98. Itu ketika kursus bahasa Inggris belum menjamur. Halo, aku dari Trenggalek gitu. Maksudnya ketika aku tinggal di Trenggalek itu ya Mbak ya. Tapi orang tua aku punya kesadaran khusus. Orang tua aku punya kesadaran khusus untuk ini nih anakku mau di ini apa gitu. Dan di situ belum ada di umur 3 tahun. Kebetulan lembaga kursusnya namanya Excellent sama Mr. Shu itu. Nah, di situ nggak diterima, ini belum ada yang kelas 3 ke kelas 4, adanya kelas 6 gitu. Terus aku ditanya, ngomongnya gini, enggak gitu, kurang enggak, iki apa, enggak enak sih kelas 6 gitu. Nah akhirnya ternyata aku berani, aku mau, terus aku belajar dari awal. Nah sampai sekarang itu yang aku jadikan bekal. Ternyata ketika aku belajar pertama kali, ketika aku ditanya itu sama Mr. Shu kan kita satu-satu tuh maju ke depan, hi how are you gitu, sampai gede itu nancep banget. Sampai gede nancep. Dan aku bahkan pas pernah dulu ikut lomba pidato gitu, ketika lomba pidato itu yang timekeepernya itu papaku. Jadi setiap aku latihan speech ini ya, nah, itu papaku yang pegang stopwatch. Nah, nanti durasinya kan biasanya kalau pidato 3-5 menit. Nah, itu nanti di menit keempat papaku mesti reminder udah 4 gitu. Nah, dulu itu aku menghafal dan memahami teks pidato di usia 12 tahun sampai 17 tahun itu gampang banget, Mbak. Nah, kemudian ketika aku S1 juga masih gampang. Kemudian yang dulu S2 pertama aku juga masih gampang ingat-ingat teori. Kemudian ketika aku ambil linear yang di Solo, waduh, itu kayaknya, wow, kita harus banyak belajar lagi dan nggak boleh, even kita bekerja, kita juga harus tetap mengulang-ulang lagi biar benar-benar nggak start dari awal. Jadi ketika kita start dari awal, kayaknya aku harus belajar lagi. Kayak gitu. Iya, kalau misalnya bilang-bilang bahasa Inggris ini memang ada hal yang harus dipaksakan, yaitu kebiasaan kita ngomong dengan bahasa Inggris supaya menjadi habit kita ya masing-masing kayak begitu. Nah, kalau misalnya ya ini tadi, kalau misalnya dulu kita pernah belajar bahasa Inggris, dulu saya belajar bahasa Inggris itu mulai dari kelas 6 juga di Mr. Makin itu. Nah, di sana mulai udah kenal tenses dan sebagainya begitu prakteknya. Udah mulai setelah itu udah lupa kebiasaan untuk mempraktekkan, udah nggak ada, udah selesai kursusnya ya. Habis itu udah ya aku lupa. Cuman makanya mau ngomong itu nanti jangan-jangan aku salah di sininya, jangan-jangan nanti tensesnya nggak bener, jangan-jangan ini pengalaman aku sendiri begitu. Kemudian di S1 waktu di ujian proposal wajib bahasa Inggris, pada saat ujian skripsi wajib bahasa Inggris waktu itu di Malang. Kemudian S2 di sini barengan kan kita satu kampus juga, pernah satu kampus kita. Nah, kemudian kampus di ya, S2 pertama ya. Ya, S2 pertama di sini juga, di satu kampus juga lah kita. Di alma mater. Kemudian sama di S2 yang sekarang kita juga satu alma mater gitu.
Kayaknya bedanya kamu lulus duluan ya Mbak ya? Loh, kita masuknya duluan ini ya, tapi Aku 2016 Februari. aku 2016 yang semester yang genap. Ganjil. Agustus. Kamu masuk Agustus. Agustus September itu kayaknya. Tapi ini tapi kan untungnya ketika Mbak Vita masih berada di sana kan sekarang udah masih bisa menjalin link kerjasama sama FISIP kan? Ya udah lulus tapi aku Mbak April lalu sebetulnya. April 2019 tahun lalu tuh udah lulus. Setelah masuk semester berapa ya? Ya Allah, ini kayak buka aib ya. Semester 6 aku lulus saat itu. Itu kayak, nah ini sorry banget. Kayak kata orang tua aku, ayo cepet lulus. Oh, itu sebetulnya mau lulus semester kelima. Mau lulus kelima, semester 4 akhir itu sudah bisa, tapi belum ya. Iya masuk semester 5 itu sudah mau jalan, terus kepotong yang itu harus berangkat haji di tahun 2000 berapa sih aku? 2018 ya. Oh ya 2018 itu yang aku kepotong haji di jadi bulan Mei kan mulai manasik dan sebagainya. Jadi kepotong baru habis pulang dari sana lanjut lagi. Akhirnya masuk total semester 6. Kan harus ngulang ini sistem ambil data dan sebagainya. Tapi kan hikmahnya ada. Nah, bisa jalin link kerjasama. Nah, sekarang ini yang saya tanyakan lagi. Gimana bagi waktunya ketika ngajar di STAIM, terus kemudian harus ada di Solo kayak ini yang tadi disampaikan tadi, terus kemudian dengan membagi waktu di Vita Course ini, gimana cara bagi waktunya? Kita deal dulu ya. Kan mesti ada rapat semester itu. Kira-kira nanti pelaksanaannya gimana. Makanya kita jalin link itu yang harus ditegaskan adalah tidak hanya bertanya. Maksudnya tidak hanya bertanyanya gini, ini jadi nggak programnya, tapi benar-benar kita tuh jalin komunikasi, gimana perkembangan kampus, gimana ini. Makanya kalau orang mau jalin link itu jangan tanya ketika ada perlu aja gitu loh. Kan biasanya ada orang tuh yang jalin komunikasi atau koneksi itu mereka menghubungi di kala penting. Kalau aku itu enggak, kita berhubungan baik dengan semuanya gitu. Misalkan penyelenggara dari FISIP dan sebagainya plus pihak-pihak yang meng-hire aku gitu. Ya, kita tanya gimana nih perkembangannya ini. Nah, dari situ kita bisa merumuskan. Oke, misalkan di masa pandemi ini IHT-nya yang untuk D3 Manajemen Administrasi UNS ini jalan nggak? Misalkan kalau misalkan jalan, oke, aku tulis di buku harian dulu. Kita atur waktu dulu, kemudian di kampus. Nah, di kampus home base aku sekarang, aku juga harus ini lihat perkembangan berapa semester yang akan aku ampu, berapa SKS yang akan aku ampu gitu, harus kita tanyakan betul. Kemudian waktu yang di sini ini kita harus dealing dengan mama-mama gitu, karena anak-anak sendiri juga ada yang les macam-macam, les bahasa Mandarin, ada yang kemudian kalau mereka ada di sekolah Islam swasta kan sekarang tuntutannya juga lumayan, ada hafalan dan sebagainya, terus pulangnya sore. Nah, ini gimana nanti? Jadi kita jalin komunikasi, kemudian kita tawarkan gitu, dan penawaran jadwal itu enggak hanya sekali 2 kali, kadang kita rombak 3 kali, ya kayak gitu terus. Nah, tapi kalau masalah transportasi, sekarang kan ada kemudahan transportasi, maka dari itu kalau waktu itu sebenarnya bisa diatur, tapi tenaga itu yang kita harus pertimbangkan. Maka dari itu aku selalu milih kereta ya, kalau misalkan mau ke Solo gitu. Kalau mau ke Solo otomatis kereta, itu karena paling enak, deket sama rumah kita kan, deket sama rumah, cuman 3 menit dari stasiun udah sampai ke rumah. Misalkan nggak ada yang jemput, terus bisa nge-grab gitu, enak lah. Jadi tenaga menurutku yang paling utama kalau pertimbangan untuk atur waktunya. Sejauh ini nggak ada masalah, cuman harus jaga mood karena seminggu itu kita bisa ada di 3 tempat gitu loh. Jadi kalau jaga mood ya aku biasanya sediakan camilan-camilan di tasku gitu, kira-kira coklat apa-apa yang moodku tuh nggak jatuh-jatuh banget, dan sering-sering minum vitamin B kompleks karena kalau capek sempet badan drop juga. Kemudian nanti performa ngajar juga nggak enak kan kalau misalkan HB sampai turun dan sebagainya.
Oke. Luar biasa banget. Nanti insya Allah kapan-kapan saya mau datang untuk lihat Vita Course deh. Boleh, ini tapi Vita Course-nya banyak online sih, jadi mungkin Mbak Nikma tidak akan menemukan apapun di sini kecuali kursi-kursi yang terlipat ya. Jadi anak-anak sekarang lebih suka karpet, lebih suka yang ini gitu. Kecuali untuk pembelajar-pembelajar dewasa. Soalnya sekarang Vita Course juga siswanya ada yang di Surabaya, ada yang di Kediri juga. Jadi mereka banyak online gitu. Jadi kalau di sini mungkin ketemunya nanti sama aku. Ah, tidak apa-apa. Nanti kan bisa langsung nanti wawancaranya. Dan saya pengen belajar jadi yang learnernya. Oke. Mbak Fit, mungkin luar biasa hari ini yang saya dapatkan dan mungkin yang didapatkan oleh teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan bimbelnya atau apa, dan mungkin untuk putra putrinya atau ibu-ibu yang mendengarkan mungkin akan menjadi hal yang luar biasa dan hal yang baru ketika ibu dan anak juga harus ikut serta dalam pengembangan program bahasa ini. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Vita ke teman-teman yang mendengarkan acara ini. Nggak ada ini khusus sih. Terima kasih aja untuk mama-mama yang sudah mempercayakan putra-putrinya di saya dengan segala keterbatasan dan troubles gitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk kampus di tempat saya mengajar yang mereka sangat suportif, plus di kampus di Solo, serta teman-teman yang sudah menginfokan banyak info lah, sehingga saya bisa punya kesempatan banyak untuk ngajar di mana-mana dengan nambah pengalaman di mana-mana. Dan terima kasih untuk IALF khususnya yang memberikan saya kesempatan untuk banyak belajar dari mereka. Ada yang full tuition, ada yang dikasih gratis juga, dan itu sangat membantu saya dalam menyusun kurikulum bahasa Inggris saya. Nah, ini yang saya harus belajar ke Mbak Vita ini. Saya kan kemarin pengen belajar ke Mbak Vita, tetapi masih gagal-gagal karena kita masih selip-selip begitu di Solonya. Kadang saya datang, Mbak Vita pulang, saya pulang, Mbak Vita datang gitu. Iya. Dan dulu sempat kayaknya aku masih punya kos, tapi pas itu aku kayak mau ujian, terus kayak jadi aku kemana-mana, pas Mbak Nimah mau mampir juga aku pas nggak di tempat lah, atau telisipan aku pulang, atau aku pas ada inilah pokoknya banyak hektiknya. Maaf ya Mbak ya, nanti kita berlanjut kembali dan kita bisa ada belajar bersama nanti. Mbak Vita, atau kayak program khusus gitu ya, program khusus trial gitu loh, maksudnya nanti kita undang beberapa talent, contohnya ada anak, ayo kita belajar gitu, ada demo gitu loh Mbak, ada kan gitu. Saya malah pengen itu, ini yang lagi dicari sama teman-teman wirausaha. Jadi mereka itu sudah dewasa, tetapi mereka itu marketnya itu adalah orang-orang luar negeri, padahal mereka masih awal. Nah, ini yang diburu oleh banyak orang. Kemarin teman-teman sudah ngomong sama saya, cuman saya masih nyambungkan sama teman-teman yang di Pare ya. Terus kemudian bilang, kalau bisa kadain itu yang course-nya itu untuk yang sudah dewasa dan dia itu untuk dunia bisnis kayak begitu. Nanti mungkin bisa menjadi salah satu bahan dan peluang buat teman-teman, terutama juga Mbak Vita begini. Oh, itu English for specific purpose ya namanya. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi English for business, ada yang English for academic ini gitu. Ya. Oke. Terima kasih banget sudah mau mampir di Instagram saya. Nanti mudah-mudahan kita akan menyambung kembali dengan yang tadi saya masih penasaran dengan beberapa hal. Nanti kayaknya harus menyambung kembali nih. Tapi keterbatasan waktu, nanti durasinya akan semakin panjang begitu. Ini berapa menit tadi? Kita tadi berapa menit? Aku nggak lihat sih. Saya nggak tahu. Ada nggak sih? Nggak tahu ini berapa menit. Oke. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali Mbak Vita. Terima kasih atas hadirnya pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nimah. Sama-sama Mbak. Oke, teman-teman yang berbahagia, perbincangan sangat luar biasa sekali dengan Vita Course, ownernya Vita Course, yang nanti mungkin teman-teman bisa mengadopsi apa saja yang sudah disampaikan oleh beliau dan apa saja sih tips untuk yang learner itu tadi. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan di bincang-bincang faedah hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Manusia